Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Santi Kamelia dengan NIM 23110023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebebasan informasi dan privacy. Di sini ada definisi tentang kebebasan. Al-Abrasyi, kebebasan adalah keberanian untuk tidak mengikuti pertimbangan orang lain, melainkan percaya dan berpegang teguh pada kemampuan diri sendiri atau fitrah. Ini menekankan otonomi dan keyakinan diri. Kemudian ada definisi informasi. Menurut Abdul Qadir dalam Maherianto, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan baik saat ini maupun di masa mendatang. Namun dapat disimpulkan bahwa kebebasan adalah hak asasi manusia yang fundamental untuk bertindak, berpikir, dan mengambil keputusan berdasarkan kehendak sendiri tanpa tekanan dan atau paksaan yang tidak semestinya. Kebebasan ini tidak bersifat mutlak, melainkan memiliki batasan yang terkait dengan tanggung jawab moral dan penghormatan terhadap hak orang lain. Ini mencakup kebebasan dalam menentukan arah hidup, mengeluarkan pendapat, dan berekspresi, serta kebebasan internal dari belenggu material atau hawa nafsu. Kemudian, informasi dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang telah diolah, diproses, dan diberi makna sehingga menjadi relevan, bernilai, dan bermanfaat bagi penerimanya. Tujuan utama informasi adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan, pemahaman, dan peningkatan pengetahuan. Informasi yang baik memiliki kriteria seperti akurat, tepat waktu, dan relevan, serta mampu memicu tindakan atau pemahaman yang berguna. Kemudian ada definisi kebebasan informasi. Hukum internasional, misalnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 19, mengakui kebebasan informasi sebagai hak asasi manusia untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam berbagai bentuk dan dengan alat apapun tanpa memandang batas-batas. Ini mencakup tidak hanya tapi juga berekspresi, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi. Yang dapat disimpulkan dari kebebasan informasi adalah hak fundamental setiap individu untuk mengakses, mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi dari sumber manapun tanpa adanya campur tangan atau pembatasan yang tidak semestinya dari pihak otoritas atau pihak lain. Hak ini menjadi pilar utama dalam masyarakat demokratis karena memungkinkan partisipasi publik, akuntabilitas pemerintah, dan perkembangan pengetahuan. Kemudian di sini ada ciri-ciri kebebasan informasi. Berdasarkan berbagai pandangan, ciri-ciri kebebasan informasi dengan berbagai berikut. Pertama, keterbukaan maksimum atau openness. Ini adalah prinsip dasar di mana semua informasi harus terbuka untuk publik, kecuali yang secara sah dikecualikan oleh hukum, misalnya informasi yang membahayakan keamanan negara atau privasi individu. Penolakan informasi harus berdasarkan pengujian atas konsekuensi yang timbul, dan jangka waktu kerahasiaan tidak boleh permanen. Yang kedua, hak asasi universal. Setiap orang tanpa diskriminasi memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Ada definisi undang-undang mengenai privasi. Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang secara langsung atau tidak langsung mengatur mengenai privasi, terutama privasi data pribadi. Undang-undang yang paling komersil dan secara spesifik mengatur privasi data pribadi adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang penting terkait privasi sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Definisi data pribadi atau pasal 1 angka 1, setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi maupun dapat diidentifikasi secara sendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik. Dan kesimpulannya, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Indonesia kini memiliki kerangka hukum yang komersil dan spesifik untuk melindungi data pribadi. Undang-undang ini melengkapi dan memperkuat pelindungan privasi yang sebelumnya tersebar di berbagai undang-undang lain seperti UU ITE, Undang-Undang Telekomunikasi, dan Undang-Undang HAM. Undang-Undang PDP
menjadi tonggak penting dalam menjamin hak privasi individu di era digital. Dengan mengatur secara ketat bagaimana data pribadi dikumpulkan, diproses, digunakan, dan dilindungi oleh pengendali data, serta memberikan hak-hak yang jelas kepada subjek data pribadi. Kemudian ada faktor pengaruh privasi. Yang pertama, faktor personal atau individu. Setiap individu memiliki tingkat kebutuhan privasi yang berbeda-beda tergantung pada latar belakang pribadi, pengalaman masa lalu, misalnya seperti trauma, kepribadian introvert atau ekstrovert, dan nilai-nilai yang dianut. Ada orang yang merasa nyaman berbagi banyak informasi, ada pula yang sangat menjaga privasinya. Yang kedua, faktor situasional atau lingkungan. Lingkungan tempat individu berada dan konteks sosial interaksi dapat memengaruhi kebutuhan privasi. Misalnya, di lingkungan yang sangat terbuka, batasan privasi individu mungkin sedikit menyempit dibandingkan dengan lingkungan yang lebih tertutup. Tingkat keramaian atau identitas juga dapat mempengaruhi keinginan untuk privasi. Yang ketiga, faktor budaya. Budaya mempengaruhi cara individu membentuk dan mengekspresikan privasi mereka. Di beberapa budaya, berbagi informasi pribadi dengan orang terdekat adalah hal yang wajar. Sementara di budaya lain mungkin dianggap sangat pribadi. Misalnya, di Indonesia kebiasaan bergosip atau pertanyaan yang merambah aspek privasi atau agama, status atau pernikahan sering dianggap biasa, yang menunjukkan minimnya penghargaan terhadap privasi di bidang budaya barat. Perlindungan privasi dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang kesehatan. Informasi pasien seperti rekam medis harus dirahasiakan. Contohnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Rumah Sakit tentang Kerahasiaan Pasien. Yang kedua, bidang pendidikan, seperti data siswa atau mahasiswa seperti nilai dan data pribadi tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Dampak kehilangan privasi dan contoh kasus pelanggaran privasi. Dampak kehilangan privasi yang pertama, identitas dicuri atau identity theft. Data pribadi digunakan untuk tindakan kriminal seperti penipuan atau pengajuan pinjaman tanpa izin. Yang kedua, pelecehan dan pencemaran nama baik. Data pribadi yang tersebar bisa disalahgunakan untuk menyerang atau mempermalukan seseorang. Kemudian ada contoh kasus pelanggaran privasi seperti kasus Facebook Cambridge Analytica. Data pengguna Facebook dikumpulkan tanpa izin untuk mempengaruhi opini politik. Terakhir ada menjaga keamanan data dan privasi. Beberapa cara untuk menjaga keamanan data dan privasi. Yang pertama, gunakan password yang kuat dan ganti secara berkala. Yang kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor. Yang ketiga, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi di media sosial. Yang keempat, periksa izin aplikasi sebelum menginstal. Yang kelima, gunakan antivirus dan perangkat lunak keamanan. Yang keenam, hindari mengakses akun penting melalui Wi-Fi publik. Yang ketujuh, backup data secara rutin. Yang kedelapan, waspada terhadap email atau tautan phishing. Yang kesembilan, pahami hak privasi dan gunakan fitur pengaturan privasi di platform digital.